Bubur California ternyata sangat menarik bagi banyak petani. Di samping harganya murah untuk membuat dan juga membeli bahan-bahannya, ternyata tingkat keefektifan dan juga efisiensi dari penggunaan bubur California ini menjadi pilihan bagi banyak petani untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman padi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para sahabat-sahabat di kolom komentar. Yang pertama ini ada dari Sumatera. Ada sahabat Budi Susilo. Mas, kapur gamping itu apa ya? Kapur untuk sirih apa kapur untuk bangunan? Maaf mas mengganggu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya gunakan untuk membuat bubur California ini yaitu kapur gamping. Menurut saya, antara kapur gamping dan kapur sirih ini berbeda. Kapur gamping ini berasal dari batuan yang bisa diubah menjadi serbuk dengan menyiram air. Biasanya bisa dibeli di toko bangunan. Kapur gamping ini mengandung unsur CaCO3 atau kalsium karbonat. Dan kapur gamping juga bisa menjaga tingkat pH tanah. Pertanyaan kedua yaitu dari Supriyanto. Oh iya bang, gampingnya yang sudah mati atau yang masih hidup? Lebih baik menggunakan kapur gamping yang sudah mati atau kapur gamping yang sudah disiram dengan air. Kalau memakai kapur gamping yang masih hidup atau aktif, bisa meluap saat dimasukkan ke dalam air. Saya juga pernah melakukannya dengan menggunakan kapur gamping yang masih aktif. Tetapi pada saat proses perebusan dan memasukkan gamping yang masih aktif, ini akan mengakibatkan luapan airnya semakin banyak. Sehingga adonan yang ada di dalam panci ini bisa meluap dan meluber kemana-mana. Sisi positifnya menggunakan kapur gamping yang masih aktif ini akan menambah panas dalam airnya. Yang perlu dicatat saat menggunakan kapur gamping yang masih aktif, wadah yang digunakan untuk merebus ini harus besar dan pastikan airnya tidak meluap. Dan juga saat memasukkan gamping yang masih aktif ini harus sedikit demi sedikit untuk menjaga agar air di dalam wadah tidak meluap. Yang ketiga, apakah nggak bahaya pakai belerang? Itu belerang untuk nyembur lubang tikus kan? Menurut saya ini tidak bahaya. Meskipun ini adalah belerang yang sama yang digunakan untuk menyembur lubang tikus atau pengasapan pada sarang tikus. Pemakaian bubur California untuk mengendalikan jamur dan bakteri ini cukup sedikit. Hanya 100-200 ml per tangki saja. Jadi menurut saya tetap aman dan tidak berbahaya bagi tanaman. Yang selanjutnya, yang keempat ada pertanyaan yaitu misalnya daun kipahit diganti dengan daun kelor gimana? Nah, ini menurut saya penambahan bahan berupa daun kipahit ini bertujuan untuk menambah efek pestisidanya. Kalau memakai daun kelor, menurut saya kurang tepat. Lebih tepat jika diganti dengan daun sirsak, daun mimba, atau daun lainnya yang memiliki sifat pestisida lebih baik. Yang terakhir ini cukup menarik, cara mengatasi jamur oncom pada bulir padi. Jamur oncom atau ustilago ini kalau sudah ada pada bulir padi, tentunya bulir padi menjadi rusak. Dan kalau sudah rusak, tidak bisa kembali normal. Maka yang bisa dilakukan yaitu menekan pertumbuhan jamur oncom agar tidak menular ke bulir padi yang lain. Istilahnya tidak menyebar lebih banyak. Untuk menekan pertumbuhan jamur oncom ini bisa menggunakan bubur California dan akan lebih bagus lagi jika dicampur dengan air rendaman lengkuas. Yang lebih efektif sebenarnya adalah tindakan pencegahan mulai dari awal masa pertumbuhan tanaman. Jaga kondisi tanah agar tidak terlalu lembab dan pH-nya tetap normal. Karena jamur dan bakteri bisa berkembang lebih cepat jika dalam kondisi tersebut. Hal yang bisa dilakukan dengan menyemprotkan bubur California rutin seminggu sekali pada tanaman.
Baiklah sahabat tani Indonesia, itulah pengalaman saya dalam membuat bubur California. Jika masih ada pertanyaan terkait dengan bubur California, baik cara membuatnya maupun bahan-bahannya, silahkan tuliskan dalam komentar. Jika menurut Anda video ini menarik dan bermanfaat, silahkan like dan bagikan kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.